Shalom, kita bersyukur kepada Tuhan, murid-murid kelas 5 kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran kita, yaitu pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Masih dalam pelajaran 2 yang bertema dampak dosa, tapi subtema yang akan kita pelajarin pada hari ini yaitu pada pertemuan ketiga ini, yaitu pengertian dosa menurut Alkitab. Indikator dari pelajaran kita ini yaitu menjelaskan arti dosa. Yang kedua adalah menjelaskan arti dosa dalam Alkitab. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, saya mengajak murid-murid sekalian untuk menyembah Tuhan dan kita akan berdoa. Kita berdoa, ya Tuhan yang penuh kasih karunia dan belas kasihan. Pada saat ini kami mau berserah kepadamu ya Tuhan, sertai dan berkati proses belajar mengajar kami hari ini. Tuhan berkatilah kami sebagai murid-murid dan juga berkati guru yang akan mengajar kami. Berkati sekolah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pelajaran kita kali ini terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 4. Murid-murid sekalian silakan buka Alkitabnya dari 1 Yohanes 3 ayat 4. Demikian firman Tuhan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Murid-murid sekalian, dalam kitab Perjanjian Lama kita dapat menemukan pengertian dosa. Yang pertama, kita harus mengerti apa sih dosa dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama, bahwa dosa mengarah pada kesesatan. Bangsa Israel mengartikan kesesatan yakni mereka yang sudah menentukan pilihan jalannya sendiri. Berdasarkan pengertian ini, dosa diartikan sebagai tindakan pemberontakan dan ketidaktaatan kepada Allah. Itulah dosa kalau kita melihat dalam kitab Perjanjian Lama. Setiap tindakan yang merupakan pemberontakan dan ketidaktaatan kepada Allah disebut sebagai dosa. Sementara dalam firman Tuhan pada 1 Yohanes 3 ayat 4 menjelaskan bahwa perbuatan dosa adalah pelanggaran atas hukum Tuhan. Ya, berarti masih hampir sama dengan apa yang dijelaskan dalam Perjanjian Lama, bahwa sesuatu ketidaktaatan kepada hukum Allah ya, adalah dosa. Jadi segala sesuatu yang melanggar hukum Allah akan menjadikan seseorang itu berdosa. Itulah pengertian dosa. Kalau menurut Alkitab, dosa itu menurut Alkitab satu, yaitu hawa nafsu. 1 Korintus 6 ayat 15 dijelaskan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Hawa nafsu adalah perbuatan yang dilakukan manusia yang tidak lazim, bertindak sebelum waktu yang telah ditentukan. Perbuatan seperti ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya. Itulah disebut terlalu memiliki nafsu, sehingga manusia yang melakukan ini adalah orang-orang yang tidak memiliki kesabaran, sehingga manusia itu menjatuhkan dirinya di dalam dosa. Yang kedua adalah kerakusan. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Rakus adalah sikap menginginkan lebih
akan sesuatu makanan. Tetapi dalam pengertian ini, rakus adalah sikap seseorang yang memiliki keinginan akan uang. Perbuatan jahat pun dilakukan hanya untuk mendapatkan uang. Ingin memiliki lebih. Lalu yang ketiga adalah ketamakan. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ketamakan hampir sama dengan kerakusan. Kedua sikap ini sama-sama menginginkan banyak uang. Hidupnya terfokus untuk mencari dan mengumpulkan uang. Yang membedakan kedua sikap ini yaitu kerakusan berjuang untuk mengumpulkan lebih banyak, ketamakan memiliki sikap tidak mau berbagi setelah memiliki banyak. Tamak ingin memiliki sendiri, tidak mau berbagi dengan orang lain. Selanjutnya adalah kemalasan. Amsal 21 sampai 25. Ini juga dosa menurut Alkitab. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Malas dapat membawa seseorang melakukan kejahatan karena menginginkan sesuatu dengan cepat. Orang malas pada umumnya akan berbuat merugikan orang lain hanya untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, murid-murid sekalian, ternyata malas pun juga akan membawa seseorang untuk jatuh ke dalam dosa. Karena kemalasannya dia ingin memiliki sesuatu dengan cepat sehingga melakukan hal-hal yang berhubungan dengan dosa atau perbuatan-perbuatan dosa. Selanjutnya adalah kemarahan. Pengkhotbah 7 ayat 9. Janganlah lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Marah adalah perbuatan dosa yang sering sekali manusia lakukan. Marah memiliki akibat yang sangat buruk. Orang marah dapat saja mencelakai orang lain. Orang marah dapat juga mencelakai dirinya sendiri. Selanjutnya, iri hati. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Iri hati merupakan dosa yang sangat mengerikan, sebab iri hati dapat membuat seseorang akan bertindak marah, bahkan memiliki nafsu, rakus, dan bahkan menjadi tamak. Karena itu, janganlah sekali-kali memiliki atau mempunyai iri hati terhadap orang lain atau terhadap sesama. Selanjutnya adalah kesombongan. Yesaya 2 ayat 11. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sikap sombong menjadikan seseorang tidak peduli dengan sesama. Kesombongan akan menjadikan seseorang merasa paling benar, paling kuat, paling hebat, dan bahkan orang yang sombong mengarah pada orang yang tidak lagi mengandalkan Tuhan. Ya. Tidak mengandalkan Tuhan, ya murid-murid berarti adalah dosa. Ya, karena lebih mengandalkan dirinya sendiri. Nah, murid-murid sekalian, dosa tidak terbatas hanya pada yang sudah dijelaskan di atas. Terdapat banyak sekali pengertian dosa yang dapat kita ambil dari dalam Alkitab. Manusia dapat menentukan pilihannya, apakah mau meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa atau lebih memilih melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Allah. Demikianlah penjelasan pelajaran pendidikan agama Kristen hari ini. Biarlah ini menjadi berkat buat murid-murid sekalian dimanapun berada. Dalam kegiatan pembelajaran kali ini, elaborasinya adalah menjawab pertanyaan. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat. Apakah kamu pernah marah? Jika pernah, seberapa seringkah kamu marah? Apakah kamu pernah mengakui kesalahanmu kepada orang tua atau kepada pendeta kamu di gereja?
Tuliskan pengertian sombong. Iri hati dapat menimbulkan perbuatan apa saja? Sebutkan 5 perbuatan yang dapat dikategorikan perbuatan dosa. Jawab kelima pertanyaan ini dalam buku latihan atau buku pelajaran atau buku tulis murid-murid sekalian. Jangan lupa untuk subscribe, bahkan like dan juga memberikan komentar, bahkan membagikan video pembelajaran ini biar berguna bagi murid-murid yang lain. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng supaya setiap video yang kami sampaikan, kami upload, murid-murid sekalian dapat memperoleh notifikasi. Pada pembelajaran kali ini tidak ada lagu yang kami nyanyikan secara langsung untuk menghindari copyright, sehingga pada video pembelajaran berikutnya tidak ada lagi lagu yang kami nyanyikan secara langsung. Dari semua pembelajaran kita ini, maka ada refleksi yang coba disimpulkan. Pertama, aku tahu bahwa manusia jatuh dalam dosa karena tidak tahan terhadap cobaan dan godaan. Aku memahami iblis selalu mengintai manusia untuk digoda agar tidak taat kepada Tuhan. Aku berusaha untuk tetap taat kepada Allah. Allah tidak membiarkan manusia ciptaannya masuk dalam kerajaan maut. Saya percaya Allah akan menyelamatkan umatnya. Kita tutup pelajaran kita hari ini dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur pelajaran agama kami hari ini telah selesai. Kami percaya setiap pelajaran yang sudah kami terima dapat menjadi pengetahuan bagi kami untuk lebih lagi mengasihi Engkau ya Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, terkhusus untuk guru kami, dalam berkati berlimpah-limpah. Terima kasih ya Tuhan, kehidupan kami serahkan terus di dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.